Ini adalah pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk halus. Namaku Ari. Aku adalah seorang mahasiswa kelas karyawan di salah satu kampus di kota Bandung. Aku mengambil kelas karyawan karena aku ingin kuliah sambil bekerja. Jadi, jika mengambil kelas karyawan, aku bisa bekerja lalu lanjut kuliah di malam harinya. Kampusku berada di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Biasanya kelas karyawanku selesai jam 10 malam. Namun tidak untuk malam itu. Selesai kelas, aku harus kumpul dulu bersama teman-temanku karena ada tugas kelompok yang harus dibicarakan. Saat itu kami kumpul di kantin. Aku bersama 3 orang temanku yang lain, Damarlin, Sania, dan Purwanti. Kami cukup serius mengerjakan tugas itu. Hingga waktu pun berlalu. Dan tak terasa sudah jam 11 malam. Wah, guys, udah jam 11 malam nih. Kita lanjut besok aja yuk. Udah kemalaman nih. Sekarang kita balik aja, alright? Teman-temanku pun mengiyakan. Kami pun berjalan ke parkiran motor. Beberapa temanku langsung pamit pulang. Di parkiran motor itu hanya tinggal tersisa motorku. Aku pun bersiap-siap. Dan ketika aku merogoh saku jaketku, loh, kunci motor mana nih? Pasti jatuh. Di mana ya tapi ya? Udah ada aja nih. Kunci motorku tidak ada. Aku berpikir pasti jatuh. Mungkin di kelas atau di kantin. Entahlah. Membuatku mau tidak mau harus kembali masuk ke kampusku dan mencari kunci motor. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam lebih. Jelaslah, kampus saat itu sudah kosong dan sepi. Hampir semua lampu sudah dimatikan. Bahkan saking sepinya, aku bisa mendengar langkah kakiku sendiri di lorong itu. Pertama-tama aku menyusuri perpustakaan terlebih dahulu, yang berada di lantai 3. Aku menaiki anak tangga menuju ke lantai 3. Karena saat itu aku ingat, sebelum masuk kelas, aku sempat ke perpustakaan dulu. Saat itu aku hanya mengandalkan flash light yang ada di handphoneku. Sampai di depan perpustakaan, ketika aku akan masuk, udah dikunci. Kenapa tadi gue gak bilang dulu ke satpam ya? Malah langsung naik. Dasar. Begitu keluhku dalam hati.
Aku pun berbalik dan coba turun mendatangi satpam. Namun belum jauh melangkah, dari kejauhan aku mendengar ada seseorang yang berjalan mendekatiku dari arah lorong seberang yang cukup gelap. Mungkin satpam, pikirku, yang sedang berpatroli. Aku pun coba memanggilnya. Pak? Pak? Pak Satpam? Pak? Tapi tidak ada jawaban. Dan kudengar suara langkah kaki itu pun hilang. Aku coba nyalakan lampu flash di handphoneku itu dan menyorot ke arah lorong. Memang tidak ada siapa-siapa di sana. Pak? Pak? Aku coba memanggilnya lagi tapi tetap tidak ada jawaban. Pikiranku langsung berpikir yang aneh-aneh. Karena tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri seketika. Kalau bukan satpam, suara langkah kaki siapa? Buru-buru aku pun menjauh dari perpus dan berniat untuk turun. Dan ketika aku berjalan cukup cepat, terdengar lagi suara langkah kaki yang lain. Yang terdengar seakan-akan mengikutiku dari belakang. Dan ketika aku berhenti, langkah kaki itu pun berhenti. Woi! Siapa sih yang ngikutin? Jangan jahil ya. Aku coba mengatur nafasku. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Aku mulai merasa ketakutan ketika itu. Namun aku coba acuhkan. Aku lanjut berjalan perlahan seakan tidak terjadi apa-apa. Mencoba untuk tidak takut. Semakin aku berjalan, semakin aku merasakan suasana di sana menjadi lebih panas dari sebelumnya. Bahkan membuatku berkeringat. Aku terus berjalan turun hingga sampailah aku di lantai 2. Lantai 2 itu adalah ruang-ruang kelas. Tak jauh dari sana ada kelasku. Aku pun coba untuk tetap berani. Lanjut aku berjalan ke kelasku. Masih berusaha mencari kunci motorku. Sampai di kelas, ternyata pintu kelasku untungnya tidak dikunci. Aku langsung masuk ke dalam kelas. Tanpa berlama-lama menuju ke arah kursiku. Dan tak perlu waktu lama, aku pun menemukan kunci motorku yang tergeletak di lantai. Aku langsung membawanya.
Begitu aku bangkit dan bersiap keluar, sontak aku terdiam karena aku mendengar suara tertawa kecil seorang perempuan yang seakan menertawaiku. Sadar itu bukan manusia, refleks aku bersembunyi di balik kursi-kursi dan di meja kelasku itu. Ya, suara tertawa itu masih terdengar lirih. Aku hanya bisa menghela nafas dan terdiam karena syok. Suara itu terasa semakin mendekat. Semakin mendekat. Hingga tiba-tiba ada angin dingin yang menerpa rambutku dari atas. Refleks aku melihat ke atas. Astaga! Dari atas langit-langit kelas itu aku melihat melayan seorang perempuan dengan wajah yang sangat pucat dan tekstur wajahnya seperti retak. Matanya membelalak hitam dan mulutnya menganga sangat lebar. Kepalanya melenggak-lenggok membuat rambutnya terurai berantakan. Sosok itu seakan memperhatikanku dari atas dan bergerak semakin mendekat. Aku hanya bisa jongkok menunduk sambil membaca doa-doa yang kuhafal. Dan ketika kuintip lagi, kini dia tersenyum menyeringai dan posisinya sudah ada tepat di depanku, berdiri sambil membukukan badannya. Kini wajahnya sangat jelas tepat di depan mukaku. Dan dia berkata, "Baturan aing." Kontan aku berlari keluar dari kelas. Hingga sampai di lapangan parkir, buru-buru aku langsung naik motorku dan cepat pulang. Di gerbang depan aku sempat berpapasan dengan satpam kampusku. Dia coba menyapa aku namun aku tidak sempat membalasnya dan langsung pulang. Sampai di rumah, aku pun langsung tidur. Meskipun tidurku tidak nyenyak malam itu. Bayang sosok perempuan itu seakan terus mengikutiku, bahkan di dalam mimpi. Singkat cerita, keesokan harinya, aku kembali lagi ke kampus untuk mengerjakan tugas. Dan saat itu aku bertemu lagi satpam yang semalam. Belum sempat cerita, satpam itu menegurku. Si Akang mah, kemarin buru-buru amat. Biasanya nongkrong dulu sama saya. Mentang-mentang bonceng cewek jadi sombong nih. Mendengar itu aku langsung kaget.
dan menjelaskan bahwa aku tidak membonceng siapa-siapa ketika pulang dari kampus malam. Hingga akhirnya aku pun ceritakan apa yang kualami semalam pada satpam itu. Satpam itu masih terbilang baru, dan dia berkata selama dia bekerja dia belum pernah mengalami hal-hal yang aneh. Semenjak itu aku tidak pernah berani lagi berlama-lama diam di kampus jika sudah malam, karena mereka bisa saja merasa ditemani di saat semuanya sudah sepi. Dan aku mengalaminya.